Ya, shalom Bu Febi. Shalom, selamat malam. Ya, semua sehat Bu? Puji Tuhan, sehat. Oke, baik, 15 menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan Bu. Selamat malam, shalom semuanya. Saya Febi Diana, asli orang Indonesia, dan bukan kebetulan, dan memang jodoh saya orang Timor Leste, dan kami tinggal di Timor Leste. Awal pernikahan kami 5 tahun pertama, itu semua berjalan dengan baik-baik saja. Tapi setelah itu pada tahun 2015, anak saya yang laki-laki itu meninggal, dan itu menjadi pukulan terberat bagi saya karena sangat tragis, cepat, dan tidak bisa ini, sedangkan ayahnya atau suami saya itu orang kesehatan. Itu kenapa dia tidak bisa ini. Dan di situ saya murka dengan Tuhan. Setelah itu 2015, 16 saya keguguran lagi. Itu juga saya menyalahkan Tuhan, dan saya tidak pernah ke gereja lagi. Waktu itu kami diberkati di Gereja Katolik Timor Leste tahun 2010. Akibatnya membuat saya stres dan ingin lari pulang ke Indonesia. Tapi setelah sampai di batas, itu saya dikembalikan lagi. Berapa kali keluar ke batas dikembalikan lagi. Dan saya merasa sendiri dan tidak punya sandaran apa-apa. Akhirnya saya minum racun, dan saya ajak anak-anak gantung diri, tapi anak saya yang perempuan satu nangis dan teriak minta tolong. Dan leher kami itu bekas. Dan pada satu saat, tahun 2019 November, saya dan suami duduk, malam-malam duduk, dia nonton YouTube, film orang dewasa, saya dengar Pastor Dautoni, karena kebetulan budaya kami ini banyak dengan okutisme, penyembah berhala. Keluarga suami itu masih kental dengan okutisme. Dan suami saya pas dengar film itu, dan akhirnya ada YouTube-nya Ibu Eli, langsung kami berdua dengar, dan saya nangis. Saya bilang, jangan kasih lewat. Setelah itu saya cari tahu namanya siapa, coba saya lihat, dan akhirnya saya lihat namanya, dan Ibu Eli Kurniawati. Saya cari ke YouTube dan saya dengar. Selama 1 tahun saya dengar, dan 2021 saya coba menghubungi Ibu Eli melalui IG, dan saya sudah dengar semua YouTube. Saya ikuti setiap hari, yang baru dan yang lama. Saya dengar terus Ibu Eli. Di situ bilang, rumah tangga mau diberkati, ini kita harus buta tuli bisu. Ibu Eli, waktu pertama kali saya dengar itu kesaksian dari khotbah dari Ibu Eli, bilang, saya seorang sosialita dengan keadaan rumah tangga seperti ini dan seperti ini, saya dengan buta bisu tuli, dan saya harus mencintai, merawat kembali rumah tangga, dan saya mengikuti hal itu. Saya pelan-pelan mengikuti khotbah dari Ibu Eli yang buta tuli bisu, dan bisa
apa rumah tangga kami itu yang dari dulu saya mulai dari kematian anak saya setiap jam itu tidak pernah bilang tidak ribut. Itu kami ribut, pukul-pukul sampai keguguran ini. Tapi itu semua dengan dengar khotbah dari Ibu Eli yang buta tuli bisu, ini menghargai apa semua itu. Saya tidak baper lagi jadi perempuan yang baperan, perempuan yang terlalu gila hormat, perempuan yang ini. Tapi saya tetap buta tuli bisu. Mau jadi keset, mau jadi keset. Saya tetap berharap bahwa Tuhan tetap melindungi saya dan anak-anak. Singkat cerita, saya terus ikuti dan dalam khotbah ibu yang ini tetap tabah, tersenyum, empati, pokoknya empati. Itu saya juga harus ini. Dan di bulan berapa itu saya down lagi, saya telepon Ibu Eli kuatkan lagi. Dan sampai saat ini, karena YouTube Ibu Eli itu yang selama 1 tahun saya dengar itu bisa merubah karakter sifat saya yang keras, yang setiap jam kami berantem, itu bisa mengubah karakter saya yang bisa untuk bertahan, tidak lagi mengatakan kita cerai ini. Sampai saya bilang, apa maksudmu Tuhan dengan semua ini? Pada saat saya sudah tidak berharap lagi, saya bisa dengar YouTube-nya Ibu Eli. Kesaksian hidupnya Ibu Eli, dan membuat saya tidak baper, tidak lagi gila hormat, tidak lagi jaga image. Sampai suatu saat suami bilang, kau tidak error lagi. Saya hanya diam. Dan tetap membisu, dan tetap berharap mujizat itu masih terjadi dalam kehidupan saya. Dari yang stres, mau bunuh diri, ini, itu saya juga bingung. Sampai minum racun tikus, minum racun pembasmi hama. Oke, Bu Febi. Iya. Ya, sebelum Ibu melanjutkan, bagaimana kondisi suami sekarang? Bagaimana kondisi suami sekarang? Iya. Sudah ada perubahan? Sudah berubah? Iya. Dari yang dia biasa tidak mau di rumah lagi, ibu kan dalam YouTube ibu itu pernah ada bilang, apa walaupun tidak sama-sama, tapi kami masih bisa WA. Pada saat suami COVID, tidak tahu dia yang main COVID kan dia punya diri atau ini, karena dia seorang tenaga kesehatan dan memang kerja di front line. Dia sendiri yang mau memisahkan diri daripada kami, tapi dia ini dengan kami lagi kembali. Pada saat kami meminta bilang kami COVID sama-sama, dia bilang tidak. Dan pada saat dia tepar betul, dia datang lagi ke kami. Dan semua puji Tuhan, semua sehat. Sampai sekarang suami juga sehat. Oke. Ya, tadi sempat Ibu mengatakan error begitu ya. Ya, sekarang suami bilang Ibu nggak error lagi begitu ya. Karena Ibu ada alami perubahan begitu ya, Bu ya. Iya. Ibu sempat kan mau bunuh diri begitu ya, 2 kali mau bunuh diri gitu kan, sempat 2 kali mau bunuh diri. Nah itu
apa yang menyebabkan ibu pengen bunuh diri, karena sudah tidak tahan begitu dengan kehidupan ini? Iya, seperti itu. Karena hidup jauh dari orang keluarga, Ya. mau curhat ke siapa, itu semua labil, semua bingung. Oke. Dengan bahasa yang berbeda, dengan karakter budaya yang berbeda, keras ini. Oke. Nah, kita yang tempe tahu, Oke. ya, dengan dengar buta tuli, bisu dan empati. Oke. Itu, dan tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Oke. Tetap Sekarang berlindung pada Tuhan. Sekarang ibu, keluarga, suasana sudah bahagia. Sekarang sudah menjadi keluarga yang bahagia. Ya, puji Tuhan. Untuk ini ya belum sempurna, kami masih perbaiki diri. Lebih-lebih saya yang berusaha untuk memperbaiki diri saya untuk bisa tunduk taat terhadap suami. Mau keset sekalian, kata Ibu Eli itu. Ya, saya akan berusaha seperti itu. Oke. Mohon dukungan doa juga. Oke. Semua sekarang anak-anak yang tinggal bersama ibu semua oke semua ya? Anak-anak Ya, semua juga puji bahagia Tuhan. sekarang melihat keluarganya seperti ini? Puji Tuhan, sampai mereka bilang, pakai bahasa ini, bahasa Timur Leste bilang, iya Pak, Ama, Bapak dan Mama tidak setiap jam lagi. Oh, anak-anak bilang papa mama tidak berantem lagi setiap jam begitu. Sudah ada perubahan begitu ya? Iya, Wah. itu karena Mama nonton YouTube-nya Ibu Eli, sampai mereka itu hafal. Nah, kalau ada notifikasi di WA itu bilang, oh Mama, ini Ibu Eli WA, Mama baca dong. Wah, nanti kapan-kapan kita harus ke Timor Leste ya, temuin anak-anaknya Bu Feby ya, yang mulai juga mendengarkan juga YouTube-nya Bu Eli juga ya. Anak-anak berarti ikut juga dengar ya? Iya, ikut dengar, dan sudah satu bulan ini dia ajak saat teduh dan buka itu YouTube. Jadilah kehendakmu, yang Ibu Eli sama Pak Frans itu kata-katanya itu selalu jadi penyembahan kami. Wah, luar Dan mereka biasa. sampai hafal. Wah, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara ya, dari anak-anak yang juga melihat orang tuanya terus setiap hari mengalami pertengkaran, dan akhirnya mereka sekarang membangun mezbah ya. Nah, ini membangun mezbah. Oleh karena itu, saudara, kita butuh yang namanya komunitas ya. Dan akhirnya Bu Feby dan anak-anak bisa sama-sama juga mengikuti YouTube channel kita ya. Sungguh kita bersyukur karena pelayanan kita PD Victory jadi dampak, jadi berkat buat Bu Feby. Ya, mungkin yang terakhir Bu Feby, ada yang ingin disampaikan buat teman-teman kita semua di sini. Kalau alami persoalan seperti Bu Feby, apa jalan keluarnya? Jangan seperti Bu Feby begitu ya, bunuh diri atau apa begitu ya. Silakan sampaikan Bu. Ya, untuk semua ibu-ibu yang ada di PD Victoria, seandainya mengalami hal-hal seperti ini, jangan baper, jangan cepat berpikir yang negatif, tapi datang seperti kata Ibu Gembala, curhat ke Tuhan, Kalau saya curhat, dan saya paling WA ke Ibu Eli juga. Kalau sudah tidak ada teman lagi, saya WA. Dan semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, curhat sama Tuhan tuh. Jangan curhat dulu sama hamba Tuhan begitu ya, Bu Feby ya. Oke. Terima kasih Bu Feby ya. Saya percaya terus semakin dipulihkan keluarganya, suami, anak-anak, Bu Feby semua tetap di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bu Feby.
salam buat keluarga di Timor Leste. Berarti sudah jam berapa nih? Sudah jam 10 malam ya? Sudah jam 10 malam Iya. karena beda 2 jam. Oke, sampai ketemu ya Bu Feby. Tetap ikut ya di dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Itu yang akan membawa kekuatan buat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang sudah Engkau izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Kami tahu Tuhan bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan ketika kami melibatkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada kehancuran, tidak ada keterpurukan. Tapi berjalan bersama Tuhan ketika kami tetap setia untuk membangun, mempertahankan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan semuanya akan berakhir dengan anggur yang manis. Terima kasih. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung malam ini dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Yuk. Ada sukacita? Suara saya terdengar jelas ya? Ya, oke. Terima kasih Bu Feby buat kesaksian yang luar biasa ya, yang membuat kita semua sadar ya. Hari ini lihat mau seburuk apapun keadaan rumah tangga saudara dan saya, mau sehancur apapun ya, kita percaya ketika kita mengerti kepada Tuhan, kita mau hari ini berdiri teguh untuk mempertahankan suatu pernikahan, tidak akan berakhir dengan sia-sia ya. Banyak pertanyaan yang diajukan ketika seorang ibu, seorang yang sudah putus asa. Mereka pasti pertanyaannya gini, Bu Eli, saya sudah tidak kuat menderita lagi menjalani kehidupan rumah tangga saya dengan pasangan yang begitu membuat saya tersiksa. Bolehkah saya bercerai Bu Eli? Karena suami saya sudah tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan seperti Bu Feby tadi bicara, sudah seperti keset. Ya, pertanyaannya hari ini, kita mau bertahan hari ini, satu alasan buat saya Bu Feby, mungkin banyak ibu-ibu di sini yang bergabung, mungkin suami juga. Kenapa kita mau rela menjadi keset untuk mempertahankan suatu pernikahan? Karena kita hari ini mau melakukannya buat Tuhan. Rasa sakit kita, rasa seperti keset, ya, rasa diinjak-injak harga diri, kita tahu bahwa hari ini kita mau berkorban karena kita mengasihi Tuhan. Itu salah satu bentuk ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi, mentaati segala perintah Tuhan. Bukan hanya perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, jangan ini. Tapi pada waktu kita tahu, jangan hari ini juga saling menyakiti. Jangan hari ini engkau sakit hati, jangan engkau marah terhadap pasanganmu. Dan ketika kita bertahan karena Tuhan juga membenci suatu perceraian, maka hari ini kita percaya apa yang kita pertahankan bukan perkara sia-sia. Saya percaya Bu Feby sedang mempertahankan berlian. Dia sedang mempertahankan satu berlian walaupun dikatakan error ya, sudah tidak mempertahankan, itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Dia akan melihat suatu kali apa yang dia tabur, dia akan tuai secara luar biasa. Amin. Yuk, kita percaya bahwa hari ini khotbah saya ya, itu banyak ibu-ibu yang minta untuk Bu Eli, ayo Bu Eli diulang lagi, itu lagi in drama Koreanya ya, Love, Divorce, or Married ya. Kita percaya hari ini tidak ada kata cerai. Kalau dunia bisa memilih, kita nggak ada pilihan, saudara. Sekali kita bertahan masuk di dalam satu pernikahan, kita tidak akan pernah bisa untuk bercerai. Ada yang orang konseling kepada saya, ya baru pernikahan seumur jagung, masih 6 bulan, ya. Dia tanya, Bu Eli boleh enggak cerai? Kenapa? Karena pada waktu saya pacaran, semua yang indah-indah keluar.
Yang keluar itu madu terus Bu Eli, baiknya Bu Eli. Tapi Bu Eli setelah menikah hanya hitungan 1 bulan aja seharusnya saya masih menikmati honeymoon yang indah-indah. Tapi ini sudah racun Bu Eli. Yang mulai keluar yang buruk-buruk, penghinaan, banyak komplain. Karena apa? Ketemu 1 hari 24 jam. Apalagi di masa pandemi ini Bu Eli kerja dari rumah, setiap hari lu lagi. Dan di situ banyak masalah Bu Eli. Boleh enggak Bu Eli, mumpung saya belum punya momongan, belum ada keturunan, menurut teman-teman saya lebih baik cerai daripada dilanjutkan malah jadi prahara. Tapi saya jujur berkata, mau 1 hari kalau sudah menikah di depan altar kudusnya Tuhan, tidak ada kata cerai. Kita tetap percaya bahwa ketika kita mempertahankan sejalan dengan kehendak Tuhan, percayalah, kehendak Tuhan buat pernikahan yang dipertahankan itu pasti yang terbaik. Kita akan menikmati anggur yang manis pada akhirnya. Kita tidak akan pernah kecewa. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini yuk kita semua jangan ikut-ikutan drama Korea ya. Oh bisa, lihat ya, mau istrinya pinter, istrinya cantik ya. Walaupun istrinya hari itu sudah di rumah, pinter ngatur rumah, tetap ceritanya itu apa? Ya selingkuh. Jadi hari ini kita percaya, perselingkuhan itu hari-hari ini adalah rating yang paling tinggi khususnya di negara kita ini. Hari-hari ini persoalan masalah selingkuh itu luar biasa, saudara. Ya, sampai ada yang viral ya. Saya kemarin dikirimin video viral seorang suami nangkap istrinya selingkuh di hotel, diviralkan, saudara. Ini semua bagaimana kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita mau berdiri. Kalau dunia, drama Korea, ya orang tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Ya orang dunia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, malam ini kita semua harus sadar. Karena kita tahu apa yang akan kita perbuat sebagai anak Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Perselingkuhan itu gawat, saudara. Hari-hari ini kalau saudara lihat ya, orang selingkuh itu gampang, saudara. Jujur saya pernah ngalami 1 kali. Tahun lalu sebelum masa pandemi, saya kalau pelayanan ya itu pulang pergi kebanyakan sendiri, jarang saya ditemani karena saya berangkat pagi pulangnya langsung PP Jakarta, Surabaya ya, kalau ke Bali sama Frans ya, sama ada tim. Tapi kalau ke Jakarta kebanyakan sendiri. 1 kali saya pelayanan di Jakarta, saya pulang pada waktu itu flight saya jam 5 sore ya, saya duduk di ekonomi. Kira-kira baris kedua, tiba-tiba ada seorang pramugari mendatangi saya. Ibu pindah ya ke bisnis. Saya bilang enggak, saya duduk di ekonomi. Kenapa mesti di bisnis? Enggak apa-apa. Pindah aja Ibu gitu ya. 1 kali itu saya pikir, oh mungkin saya ini di-upgrade. Saya dalam hati saya gini, waduh Tuhan tahu ya saya capek, saya dikasih upgrade bisnis gitu. Kok saya dipindah? Enggak apa-apa Bu, mungkin ekonomi dalam hati saya, mungkin ekonominya memang penuh gitu ya. Biasanya kalau ekonomi penuh dipindah ke bisnis gitu ya. Setelah saya duduk, sebelah saya kosong gitu ya. Tiba-tiba setelah saya duduk beberapa saat ya, pada waktu itu tiba-tiba setelah pesawat juga sudah jalan berapa menit, tiba-tiba datang seorang yang duduk di sebelah saya. Saya kaget, saudara. Ternyata orang ini yang memindahkan saya di bisnis, saudara. Tapi pada waktu itu saya sudah tidak mungkin bisa pindah lagi ya saudara. Singkat cerita dia juga sopan, ajak-ajak omong saya. Saya terus bilang ya saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya pelayanan juga. Oh pelayanan gini-gini. Dia mungkin kaget ya lihat tampang saya, mungkin nggak ada tampangnya. Singkat cerita sepertinya dia mau ajak tukar WhatsApp. Nah pada waktu itu saya nggak mau, saudara. Jujur, saya nggak memberikan apapun pada waktu itu. Saya sudah spot jantung. Aduh, kok tadi ini kok ya nggak tahu ya kenapa kok saya kalau tahu ada yang mindahin seseorang, saya juga mungkin nggak pindah ya, saudara. Tapi dari situ, perselingkuhan itu bisa terjadi dimanapun, saudara. Mungkin kalau hari itu saya merespon, saya tukar WhatsApp, dan saya tahu
akhirnya berlanjut, saudara, apa jadinya? Perselingkuhan terjadi. Iblis hari-hari ini tidak butuh waktu yang panjang untuk membuat satu celah perselingkuhan. Orang lari pagi aja, ya, orang lari pagi ketemu gitu, tukar WhatsApp, sudah terjadilah perselingkuhan. Tapi buat saudara dan saya hari ini, yuk kita harus bertahan. Kita bertahan dalam pasangan, dalam pernikahan, yaitu karena kita mau tunduk kepada Allah. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca terlebih dahulu. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita bukti mengasihi Tuhan, maka istri, ya, saya bukan membela bapak-bapak, tapi bapak-bapak juga harus mengasihi istri. Tapi istri hari ini, kalau ada kata tunduk kepada suami, itu tidak ada tulisannya suami yang kantongnya tebal, suami yang tidak pernah mulutnya kasar, suami yang tidak pernah selingkuh, tidak, suami titik. Apapun bentuk suami, mau suami yang hari ini kantongnya tipis, ya, mau suami yang kasar, kita tetap hari ini sebagai seorang istri itu tidak ada kata lain selain kita harus tunduk, ya. Itu bukti kita mengasihi Tuhan, tidak perlu jauh-jauh. Kalau kita memang mengasihi Tuhan hari ini, saudara dalam keadaan apapun, saudara akan rela tunduk kepada suami dalam tanda kutip. Suami model limited edition seperti apapun, bahkan banyak ibu-ibu yang berkata, buat apa bertahan kalau suami sudah tidak ada gunanya lagi, uang sudah tidak ada Bu Eli, kasar Bu Eli, sudah gitu pelit dan sebagainya, semua yang jelek-jelek. Percayalah, di tangan Tuhan suatu kali, apapun suamimu, bentuk suamimu, Tuhan itu pakar ahlinya merubah pasangan hidup saudara dan saya. Amin. Yuk yang ke-23 ya kita baca. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, jadi kita percaya hari ini tunduk kepada Tuhan, ya. Kita percaya bahwa seperti seorang jemaat kepada Kristus. 3 hal yang saya akan bahas, bagaimana pernikahan, ya. Yang pertama, pernikahan itu sekali seumur hidup. Ya, saudara percaya bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Bisa check in, tidak akan pernah check out. Sekali saudara menikah, apapun 1 bulan kedapatan suami selingkuh, tetap Tuhan mau kita mempertahankan pernikahan. Yang kedua, pernikahan itu ikat janji di depan Tuhan, di depan altar kudusnya Tuhan. Hari ini ya, pernikahan itu adalah tidak main-main saudara ya, pernikahan ikat janji. Yang ketiga, pernikahan itu adalah simbol kesetiaan. Ya, dari 3 hal ini kita percaya bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Pernikahan itu bukan kontrak yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan, saudara. Tapi pernikahan itu adalah ikat janji, saudara. Pernikahan, saya akan bahas 3 hal. Pernikahan yang sekali seumur hidup, Maleakhi 2 ayat 16, jelas berkata, Tuhan benci perceraian. Jadi sekali menikah check in, tidak pernah check out, karena itu dibenci Tuhan. Makanya ketika kita sudah memilih pasangan hidup, khususnya kita yang punya anak-anak yang mulai remaja seperti anak saya, ya, saya selalu berbicara, kalau nikah mau pilih pasangan hidup yang pertama, yaitu yang benar seiman, yang takut Tuhan. Karena kalau kamu sudah menikah, kamu tidak ada pilihan lagi. Walaupun suamimu seburuk apapun, itu tetap adalah suami sampai maut yang memisahkan. Ya, jadi pernikahan itu sekali seumur hidup, itu artinya Tuhan benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian. Ya, artinya membenci perceraian itu 3 hal. Hari ini kalau tidak ada check out sekali menikah, kita harus punya besar hati. Yang pertama, terima pasangan apa adanya.
bukan ada apanya. Kita harus hari-hari ini rela terima pasangan, khususnya di masa pandemi ini banyak pasangan yang mulai goyah. Kenapa? Karena bertemu di rumah setiap hari, banyak di rumah, sudah di rumah suami konslet, saudara. Ya, mungkin ada pasangan ibu-ibu yang konslet. Kenapa? Anak-anak sekolah online. Kapasitas stres depresi begitu tinggi, tekanan, orang jujur kalau tekanannya tinggi, belum lagi suami harus menanggung bayar hutang bank, sementara toko sepi, tekanannya tinggi enggak saudara? Tingkat depresinya tinggi enggak saudara? Justru kalau hari-hari ini tingkat depresi tinggi, kita harus sebagai anak Tuhan, kita yang tahu apa yang kita perbuat, kita mulai tahu, terima pasangan apa adanya. Bu Eli dulu lancar jaya. Tiap bulan lancar jaya, uang masuk ke rekening. Sekarang sudah tidak lancar jaya, masih dipotong bulanan saya, Bu Eli. Ya sudah. Kita sebagai istri memang tidak mudah, sudah di rumah, tidak ada kegiatan, masih yang namanya bulanan dipotong. Belum lagi kalau suami lagi error, katanya saya dimaki-maki kebun binatang, Bu Eli. Dulu kalau sebelum pandemi tidak ada tekanan, kalau panggil saya sayang, yang, darling. Sekarang enggak, Bu Eli, kuasar Bu Eli. Kalau bicara sebentar saja saya salah dibilang, kamu istri bisanya apa? Kamu cuma bisa ngabisin uangku aja. Iya, kamu enggak mau repot. Kamu memang enggak punya otaknya simpan di lemari. Nah, sudah seperti itu sakit hati. Tapi kita percaya bahwa kita mau terima pasangan hari ini. Kalau kita mau untuk hidup tunduk kepada Tuhan, kita mau taat kepada perintah Tuhan, kita mau terima pasangan apa adanya hari-hari ini. Kita harus menyadarkan, saya selalu sadarkan hidup saya. Ketika suami saya mulai menyakiti hidup saya selalu menyadarkan hidup saya. Tuhan, saya mengampuni suami saya. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi aku sebagai anakmu, aku harus sadar, aku harus tahu apa yang akan aku lakukan. Aku tidak mau salah mengambil keputusan, sehingga ketika aku disakiti, aku sudah merasa hidup menderita, tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi ketika aku sadar, aku tahu apa yang aku perbuat, aku mau menerima dia apa adanya. Hari ini berubah, tidak semanis dulu. Hari ini banyak racun yang mungkin saudara minum di dalam satu pernikahan di masa pandemi ini. Mengucap syukurlah. Terima pasangan apa adanya. Jangan ada apanya. Yang pertama. Yang kedua, mengasihi tanpa syarat. Kalau tidak ada kata perceraian, yaitu setelah menerima pasangan apa adanya, disakiti berulang kali, ialah mengasihi terus. Mengasihi terus, Bu Eli, iya. Di PHP mengasihi terus, Bu Eli, iya. Dimaki-maki kebun binatang mengasihi, Bu Eli, mengasihi tanpa syarat. Walaupun hari ini engkau mungkin dulu mengasihi gampang, Bu Eli. Kalau dulu sering diajak makan, diajak ke luar negeri, dibeliin tas branded, dibeliin berlian. Kalau ulang tahun Valentine, ada Bu Eli pemanisnya, mengasihi gampang. Tapi sekarang semuanya serba minim, Bu Eli. Minim, terus suruh mengasihi, Bu Eli. Sudah minim, masih pemanisnya ndak ada sama sekali, Bu Eli. Sekarang sudah ndak ada yang namanya hadiah, berlian, emas, diajak kemana sudah ndak bisa, Bu Eli. Yang ada hanyalah maki-makian. Kalaupun itu sampai terjadi, dan itu ekstrim, saudara. Firman Tuhan tetap berkata bahwa kita harus mengasihi tanpa syarat. Tidak ada syarat mengasihi
yaitu kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya juga tanpa syarat. Yang ketiga yaitu mengampuni tanpa batas. Hari ini mau disakitin berapa kali, sudah mengampuni, tapi terus disakiti, kita mau taat dan tunduk kepada Tuhan, yaitu mengampuni tanpa batas. Tidak ada batasan. Makanya ibu-ibu, yuk bapak-bapak juga, jangan berikan batasan. Kalau suamiku tidak tobat tahun ini, sudah tahun ke-7 Bu Eli, saya akan pergi ke pengadilan, saya akan gugat suami saya. Jangan berikan kuota hari-hari ini. Izinkan Tuhan ambil alih waktu. Izinkan Tuhan ambil alih hari-hari ini untuk memproses, untuk mendidik suami pasangan hidup kita. Justru seperti khotbah saya, di masa-masa penantian ini, kita tidak pernah tahu. Waktu saudara rela bayar harga pengorbanan rasa sakit, saudara sedang melakukan untuk Tuhan. Dan setelah lulus masa pandemi, suami yang error-error, Tuhan akan ngubah dengan caranya yang ajaib, gampang saudara. Tuhan akan lihat penilaian saudara di masa-masa ini, bagaimana pengorbanan saudara pada waktu saudara mengalami keadaan yang tidak enak saudara. Waktu keadaan dulu enak, saudara tidak bisa jadi penilaian Tuhan. Kalau kita baik sama pasangan yang baik, gampang saudara. Kalau kita mengasihi pasangan yang memang mengasihi kita, gampang. Gampang saudara. Tapi masalahnya hari ini kita sedang ada di dalam penilaian Tuhan. Makanya Bu Febi tadi benar. Dia sudah tidak mau lagi bertengkar dengan suaminya. Malah suaminya yang bingung, kamu ndak error. Ternyata kalau kita suka marah-marah, di pemandangan suami kita ini error saudara. Kenapa? Karena orang yang mabuk, orang yang nggak tahu apa yang mereka perbuat, semua tindakannya dianggap dia yang benar. Lah orang mabuk kok, ya perbuatannya error, pikirannya error, perkataannya error. Dia selalu merasa benar. Makanya hari ini, yuk kita percaya. Kalau kita mau melakukan yang terbaik hari ini, memang tidak gampang saudara. Jujur, bayar harga hari ini, terima pasangan apa adanya, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, itu karena kita mau hari ini tunduk kepada perintah Tuhan, di mana Tuhan benci perceraian. Tidak ada kata cerai. Bertahanlah dengan pasangan hidupmu, walaupun seburuk apapun, karena kita mau melakukan untuk Tuhan. Pada akhirnya ketika saudara melakukan untuk Tuhan, percayalah, Tuhan yang akan balas semuanya. Apa yang jadi kerinduan saudara dan saya, memiliki rumah tangga yang bahagia, memiliki pasangan yang baik, imam yang takut akan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak jawab doa-doa saudara. Tuhan pasti genapi. Amin saudara. Yang kedua, yuk ya, pernikahan ikat janji di depan Tuhan itu hari ini bukan kontrak saudara yang bisa batal, karena kita itu ada saksinya di depan janji, yaitu apa? Di depan altarnya kudusnya Tuhan. Ya, Matius 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Kalau sudah berjanji di depan altar Kristus, itu hanya maut. Batasannya hanya maut yang bisa memisahkan saudara dan pasangan hidup. Tidak ada lain saudara. Kita tidak akan pernah main-main kalau saudara mengikat janji di depan orang tua. Ya, itu masih, orang tua mungkin masih bisa. Kadang-kadang orang tua bilang gini, ya sudahlah daripada kamu menderita, sudah cerai aja. Kadang banyak orang tua yang selalu mendukung anaknya juga untuk cerai. Kenapa? Karena berbicara lagi hati nurani. Dia tidak tega anaknya ditindas, dia tidak tega anaknya diinjak-injak. Tapi ketika Tuhan mengizinkan satu pernikahan yang saudara sudah ikat, hanya maut yang bisa memisahkan. Kalau ada pasangan yang berani mengingkari dan saudara tetap bertahan, percayalah Tuhan pasti di pihak orang yang ingin mempertahankan pernikahan. Pasti Tuhan akan bela, Tuhan akan tunjukkan caranya supaya rumah tangga saudara dan saya akan dipulihkan. Yuk kita lihat bagaimana pernikahan itu ikat janji di depan Tuhan. Ibrani 13 ayat 4.
Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Hari ini pastikan kalau hanya maut yang bisa memisahkan, Tuhan mau saudara dan saya hormati perkawinan. Pertahankan perkawinan, kuduskan perkawinan. Itulah ikat janji saudara dan pasangan hidup di depan Tuhan. Waktu saudara mengikat janji bahwa hanya maut yang bisa memisahkan, tidak ada yang bisa pisahkan saudara dan pasangan hidup. Percayalah, hari ini firman ini berkata, hormati perkawinanmu, pertahankan perkawinanmu. Walaupun itu terlihat sulit, tapi engkau tidak berjalan sendiri. Selama aku yang menyertai di dalam perkawinanmu, percayalah semua halangan, semua rintangan bersama Tuhan, pasti kita sanggup menanggung segala perkara. Kita akan melihat sorak-sorai kemenangan. Amin, saudara. Kita tidak usah takut hari ini, ya. Khususnya ada banyak pertanyaan. Bu, boleh enggak TTM dikit-dikit, Bu? Saya kan lagi kesepian. Ada teman lama, Bu, selalu kasih saya kekuatan. Tapi saya kuat kok, Bu Eli. Kuat benar, saya enggak mungkin lah, Bu Eli. Sungguh boleh enggak, Bu Eli? Jujur ya, jangan pernah bermain-main dengan api. Dosa itu selalu mulanya biasa-biasa. Nanti kalau sudah terbakar luar biasa, mau keluar tidak bisa, saudara. Sering kali kan saya ngomong orang selingkuh, ya, orang selingkuh itu indah, saudara. Selingkuh itu buat hati berdebar-debar. Selingkuh itu sejuta rasanya. Apalagi buat pasangan yang lagi bermasalah, tiba-tiba setiap siang mau makan, sudah makan say, lagi apa say, kelepek-kelepek dah, saudara. Lihat suami bilang otakmu simpan di lemari. Sedang yang satu ini bisa memberikan perhatian. Kira-kira saudara bisa kuat bertahan atau jatuh? Jangan pernah mencobai kekuatanmu, karena kita ini manusia, tidak ada yang kebal dosa. Kita jangan sok kita mampu karena kita berdoa, kita baca firman. Ketika engkau buka celah, dagingmu mulai mengizinkan dan memerintahkan, dagingmu mulai perintahkan, tidak apa-apa, dikit-dikit. Itu sepertinya saudara sedang membuka jalan buat iblis mengendalikan hidupmu. Ada banyak orang yang curhat sama saya, memulai perselingkuhan pada awalnya mereka tidak punya tujuan. Tapi ketika itu sudah mulai jatuh hati, mulai merasa baiknya orang yang lagi kasih perhatian, di situ dia mulai berani berkorban sampai meninggalkan suami dan anak-anaknya. Tega ya? Tega, saudara. Kenapa? Karena makin lama kekuatan iblis makin membuat mata rohaninya tertutup. Yang dilihat cuman kebaikan orang yang kasih perhatian. Akibatnya dia rela kabur. Suami, anak-anak ditinggal. Itulah cara iblis, ya. Jadi hari ini please, semua yang siapapun yang hari ini dilukai pasangan, tidak peduli siapapun istri atau suami, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena pezina, ya, kalau saudara berani berzina itu akan dihakimi oleh Tuhan. Dan penghakiman itu akan tidak main-main, saudara. Sering kali saya cerita, ya, orang yang hari ini berselingkuh, saya pernah konselingi satu orang ibu, ya, karena dia berselingkuh di masa mudanya, dia harus bayar harga. Anaknya harus dihamili orang, tidak ditanggung jawab, saudara. Jadi hari ini dia yang jaga cucunya, saudara. Lihat, akibat daripada dosa masa lalu, memang dosanya diampuni, dia sudah bertobat, tapi ada harga yang harus dibayar. Dia bilang, Bu Eli, kalau bisa waktu diulang mundur, saya tidak kepingin Bu Eli melakukan ini. Sekarang saya lihat anak saya depresi, saya yang harus jaga cucu,
aib Bu Eli lebih parah dari apa yang saya lakukan di masa lalu. Harga yang harus saya bayar itu tidak sebanding dengan kenikmatannya. Tapi sudah terjadi. Kita percaya hari ini jangan pernah bermain-main dengan dosa, saudara. Iblis selalu menawarkan kenikmatan di awal, tapi selalu ada harga yang harus dibayar mahal. Lebih baik hari ini kita ikut tunduk walaupun jadi keset. Harga diri diinjak-injak tidak masalah. Tapi selalu berujung dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Itulah cara Tuhan. Saudara, jangan hari ini hanya puaskan dagingmu untuk mendapatkan satu tatih tayang. Kasih sayang jablay. Butuh Bu Eli, tidak pernah dibelai suami saya, butuh yang tanya setiap kali, sudah makan saya? Tidak perlu, saudara. Itu cuma daging, urusan daging. Kita hidup hari ini kejar roh, di mana gaya hidup anak Tuhan adalah roh yang mengendalikan daging. Jangan daging yang mengendalikan rohmu. Itulah satu bentuk kalau saudara hari ini mengasihi Tuhan. Kenapa saya bisa bertahan dalam satu pernikahan yang menurut orang kacau balau, hancur lebur? Karena saya tahu sebagai anak Tuhan, saya sampai hari ini mengingatkan diri saya setiap hari. Eli, engkau adalah anak Tuhan. Engkau harus tahu apa yang harus engkau perbuat. Engkau jangan sampai hari-hari ini daging yang mengendalikan roh, sehingga engkau tidak pernah tahu apa yang harus engkau perbuat. Tapi sejak saya mengambil satu komitmen, setiap kali ada penawaran yang membuat saya merasa tergiur sekalipun, saya selalu berkata, aku sebagai anak Tuhan, aku tahu apa yang harus aku perbuat, yaitu rohku yang harus mengendalikan daging. Ketika daging berkata, engkau harus menghormati perkawinan, engkau harus mempertahankan perkawinan, engkau harus menguduskan tempat tidur perkawinanmu. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Dan itu membawa hidup saya hari ini berdampak, saudara. Tuhan memberikan satu kepercayaan ketika Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini jangan lo ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah punya pasangan yang error, jangan bilang boleh tukar tambah enggak Bu Eli. Tukar tambah ya, boleh enggak TTM. Kita harus mengingatkan diri kita, ingat kita adalah menikah itu di depan ikat janji di pemandangan Tuhan. Ya, kita hari ini mengikat janji kita itu di depan altar kudusnya Tuhan. Jadi jangan pernah saudara dan saya melanggar apapun ikat janji itu. Hari ini sekali Tuhan berkata, apa yang sudah aku persatukan tidak ada yang bisa dipisahkan. Percayalah, hanya maut ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang hari ini sudah bergabung, sudah menikah kedua. Ya, saya bukan hakim, saya tidak menghakimi. Ada banyak pertanyaan itu. Saya cuma bilang gini, kalau memang sudah menikah kedua, jangan lagi pilih kawin cerai. Ya, kalau memang dulu engkau tidak pernah tahu dan hari ini sungguh-sungguh, dan itu pertahankan perkawinan. Tapi ada banyak beberapa kasus yang saya tangani juga. Ya, seorang ibu yang curhat gini, Bu Eli, ini sudah kejadian dan ibu ini bayar harganya luar biasa. Ibu ini taat dengan apa yang saya waktu itu bicara. Saya bilang gini, Bu, dia bilang, Bu Eli, saya ini menikah dengan suami yang kedua. Waktu itu saya masih single, tapi suami saya ini suami yang kedua, Bu Eli. Dan ketika menikah dia berkata bahwa istrinya yang bermasalah menceraikan dia. Sampai kita menikah dan hari itu saya menyadari pernikahan secara Kristen dan saya mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Suatu kali suami saya mulai berhubungan dengan mantan istrinya. Apa yang saya harus lakukan? Ya jujur berat hati. Saya kalau mau ngomong saya bilang ini, ya Bu, kalau dia mau kembali dengan istri yang mula-mula, Ibu rela enggak? Rela Bu Eli. Untuk Tuhan saya rela. Singkat cerita, ibu ini mengembalikan suaminya kepada istri pasangan hidupnya. Saudara lihat ya, luar biasa ya.
Dia bilang, Bu, saya rela, walaupun saya punya anak, saya tidak akan menghalangi anaknya ini untuk berhubungan dengan papanya. Tapi saya sudah tidak hubungan lagi, saya tidak apa-apa Bu Eli, saya mau setia aja sama Tuhan. Kalau itu memang kebahagiaan yang mula-mula yang Tuhan perhitungkan, saya tahu bahwa saya bayar harga menikah dengan suami yang bukan cerai mati, tapi cerai hidup. Ya, tapi saya tidak menghakimi yang sudah punya pernikahan kedua dan itu bertahan, jangan kawin cerai lagi. Itu pesan saya. Ya, pernikahan yang ketiga adalah yang terakhir, pernikahan itu simbol kesetiaan. Ya, yuk kalau kita tahu simbol kesetiaan, Maleakhi 2 ayat 15b berkata seperti ini. Kenapa simbol kesetiaan? Karena Tuhan itu setia. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Selalu ada kata masa muda, itu berarti pernikahan yang mula-mula. Saudara lihat Amsal 5 ayat 18 ya. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Jujur ketika saya mengerti ayat ini, saya cuma mengambil satu hikmat. Tuhan memberkati sendang dan bersukacita itu pada saat pernikahan yang mula-mula. Selalu dikatakan istri masa mudamu. Pernikahan mula-mula yang di depan ikat janji Tuhan yang tidak bisa dipisahkan manusia. Kalau kita bertahan, itulah berkat dan sukacita. Itu akan mengalir pasti secara luar biasa. Mungkin ada orang yang saya berkata seperti ini kepada seorang yang juga mau cerai, saya bilang gini, Bu, kan orang bercerai banyak, masa sih kita tidak boleh bercerai? Ada banyak Bu Eli, pernikahan yang kedua bahagia loh Bu Eli, suaminya dapat jauh lebih baik teman saya. Kita ini cuma lihat dari luar ya, kita tidak pernah menyelidiki dari dalam. Tapi cuma saya waktu itu saya pesan gini, ya memang ada pilihan yang bisa terlihat bahagia, tapi itu cuma berapa persen. Itu pun kalau menurut firman Tuhan, saya terlalu yakin berkat sendang dan sukacita, pernikahan dengan istri yang mula-mula dengan pernikahan mula-mula dengan pernikahan yang kedua, jelas berbeda. Pasti porsinya berbeda. Saudara tangkap ya, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah kiranya sendangmu dan bersukacita, bukan istri masa tua, ya, istri yang kedua, ketiga, tapi istri masa muda. Saya terlalu yakin berkat buat anak cucu pun itu pasti beda, saudara. Saudara tangkap ya, mungkin pernikahan kedua bahagia, tapi saya pernah ngalami juga konseling dengan orang yang hari itu kepingin kesaksian, tapi dia takut ketahuan suaminya. Saya kepingin kesaksian di PD Victory, Bu Eli. Saya mau ngomong, pernikahan kedua itu enggak ada enaknya. Dia menikah dengan suami yang baik, saudara ya. Suaminya baik, suaminya cinta dia, tapi dia stres. Kenapa? Karena suaminya pada waktu menikah bawa anak. Dua anak ini tidak pernah hormat sama dia. Mau dilayani baik, mau disiapkan makanan, selalu kasar dengan dia. Karena bagaimanapun itu bukan mamanya. Dia jengkel, dia sakit hati. Masa Bu Eli, saya pergi, saya bawakan oleh-oleh Bu Eli. Dibanting oleh-oleh saya, dibuang, tidak perlu ini. Bu Eli bisa bayangkan, saya ini kurang apa Bu Eli? Saya sudah merawat papanya, tapi mereka tidak pernah berterima kasih. Ini loh yang mau saya saksikan Bu Eli. Jangan sampai berpikir untuk menikah dengan suami-suami yang hari itu mungkin cerai, masih ada istrinya. Dia bilang saya bonyok Bu Eli. Tahu saya tidak kawin Bu Eli. Lebih baik saya besarin anak. Hari ini suami saya baik, tapi dia juga pada posisi yang susah. Dia tidak bisa bela saya. Kenapa? Karena ini anak kandungnya. Kadang-kadang kita sering bertengkar. Kenapa? Karena dia juga bela anaknya. Itu buat saya super kesel, super jengkel. Sering kali pertengkaran suami dan saya bukan karena karakter kami Bu Eli, tapi gara-gara anak ini loh Bu Eli. Itu yang membuat hari ini kita percaya kalau firman Tuhan itu tidak pernah salah. Yang namanya hari ini bertahan dengan pernikahan, hormati pernikahan, itu pasti berkat di pernikahan mula-mula itu jelas beda, saudara.
ya. Jadi hari ini yang masih bernikah, yang masih pasangan mula-mula, mau kepingin bercerai, bertobat, berubah, ambil berkasnya supaya tidak bercerai. Itu pun Maleakhi 2 ayat 16 berkata apa? Ada keturunan ilahi. Luar biasa saudara, ya. Yuk kita percaya hari ini sudah selesai, ya. Jadi kita baca Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Pengkhotbah berkata lagi apa? Nikmatilah hidup dengan istri yang kau cintai seumur hidup loh. Seumur hidup. Itu berarti tidak ada kata bercerai. Yuk hari ini kita percaya kita mau setia sama pasangan hidup kita seumur hidup. Ya, bagaimana kita mau hari ini kita rela untuk berkorban. Yang pertama, sabar ibu-ibu ya, hadapi pasangan error, sabar. Kalau kita tahu bahwa kita harus belajar setia buat pasangan hidup kita karena Tuhan itu setia, sabar berkorban, rela berkorban, tulus memberi buat pasangan. Hari ini jangan banyak nuntut hak saudara. Di masa-masa yang tersulit ini, walaupun engkau tidak diberikan hakmu untuk dicintai, untuk dihormati, dihargai, tetaplah tulus melayani pasangan hidup saudara dan saya. Hari ini 3 hal, sabar menghadapi, menjalani hidup dengan pasangan yang hari ini bermasalah. Yang kedua yaitu rela berkorban. Yang ketiga, tulus, tidak banyak nuntut hak. Ya, kita mau kan tulus ya. Hari ini belum diberi hak. Mungkin banyak ibu-ibu yang melayani suami masih dihina, diapakan, enggak apa-apa, tulus. Sudahlah, berikan yang terbaik karena kita hari ini akan diberikan hak kita suatu kali. Mazmur 37 ayat 4 kalau tidak saya atau ayat 6 yang berkata gini, Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang dan hakmu seperti terang dan kebenaranmu seperti siang. Suatu kali kita yang rela, kita yang sabar, kita yang tulus melayani orang yang tidak mencintai kita lagi. Suatu kali Tuhan yang akan membayar, Tuhan yang akan melipat gandakan apa yang menjadi hak-hakmu sebagai orang benar, itu akan dicurahkan. Amin saudara, amin. Yuk terakhir ayatnya ya. Bagaimana jika kita hari ini mengalami posisi seperti ini? Kita tidak bisa berdiri sendiri. Waktu saya baca ayat Mazmur 118 ayat terakhir, Frans siap-siap ya, 118 sampai 13-14. Ini ayat yang membuat saya ketika saya lagi terpuruk, tiba-tiba saya baca firman ini. Yuk, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini mengalami penolakan, mengalami keset, ini ayat buat saudara dan saya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Mungkin hari ini engkau benar-benar tidak diperhitungkan, tidak diorangkan sampai jatuh. 14. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Kita hari ini bertahan dengan pernikahan, tidak mungkin dengan kekuatan kita. Kekuatan kita, saya sendiri tidak sanggup. Tapi malam ini kita mau libatkan Tuhan, yaitu sebagai penolong. Libatkan Tuhan sebagai kekuatan. Libatkan Tuhan sebagai keselamatan. Kita butuh Tuhan ketika kita ditolak sampai jatuh, yaitu firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suka tidak suka hari ini, yuk jangan berjalan sendiri untuk merubah pasanganmu. Kita bukan ahlinya. Bisu tuli buta itu cara yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan pasangan hidup kita yang error, yang limited edition untuk melibatkan Tuhan, menolong, yaitu menolong merubah.
Tuhan, pasanganku hanya bisa berubah ketika Engkau tolong pasanganku yang lagi error ini. Yang kedua, libatkan Tuhan untuk menopang saudara dengan kekuatannya. Minta kekuatan. Waktu saya dulu tidak kuat dikata-katai, waktu saya disakiti, saya teriak sama Tuhan. Tuhan, saya minta kekuatan Tuhan. Saya minta kekuatan hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau pasti datang untuk menyelamatkan. Tidak mungkin saudara. Kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Rumah tanggamu mau di ujung tanduk kehancuran. Pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan walaupun tidak ditolong bim salah bim. Ketika kita minta pasangan hidup kita berubah jadi baik, tidak mungkin bim salah bim. Butuh proses. Karena setiap apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Makanya saya selalu mengajarkan buat ibu-ibu yang lagi ngalami pasangan error. Hari ini jangan fokus dengan hidupnya. Hidupnya pasanganmu ada di tangan Tuhan. Engkau sudah libatkan Tuhan. Percayalah dia pasti berubah. Ada waktunya kita hari ini menabur. Menabur perubahan hidup yang baik. Menabur perubahan karakter Kristus supaya kita menuai perubahan karakter Kristus juga dari pasangan kita, menuai perubahan yang baik. Bukan banyak ibu-ibu sukanya gini, Tuhan rubah suamiku jadi karakter Kristus, takut akan Tuhan. Sementara yang ditabur perubahan hidup sampah. Perubahan hidupnya karakter iblis, suka marah, suka menghakimi, suka dendam, tapi menuntut Tuhan supaya hari ini hakku diberikan, dapat suami yang dirubah Tuhan jadi baiknya luar biasa. Hari ini rela saudara, tulus untuk melakukan kewajiban saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Hari ini pasti diberi kekuatan. Tuhan mampukan saudara menabur perubahan hidup yang baik di saat saudara tidak diperlakukan dengan adil. Engkau pasti diberi kekuatan. Setelah engkau menabur dengan benih kebenaran, Tuhan pasti akan datang menolong. Amin. Ya, yuk yang terakhir. Jadi hari ini libatkan Tuhan, selesai ya. Saya ingat satu lagu, mungkin satu quote saya skip karena waktunya sudah tidak keburu ya. Hari ini percaya ketika saya ingat satu firman Tuhan yang Mazmur 138 ayat 6 sampai 8 ya. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Malam ini saudara percaya bahwa Tuhan hari ini, malam ini, Dia berjanji ketika saudara dan saya melibatkan Tuhan di dalam satu pernikahan, tidak ada kata cerai. Kita malam ini mau buat komitmen, buat di hadapan Tuhan, bahwa menikah itu hanya sekali seumur hidup. Kita mengikat janji di depan altar Tuhan dan kita mau untuk belajar setia terhadap pasangan hidup kita. Hari ini libatkan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama. Tuhan yang akan mempertahankan rumah tanggamu. Saat engkau melibatkan Tuhan, percayalah kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Dia yang akan mempertahankan, menyelamatkan, bahkan menyelesaikan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau sama-sama malam ini mau belajar untuk komitmen sama Tuhan. Apapun pasangan hidupmu, katakan, Tuhan, suamiku, istriku, dialah yang terbaik. Jika ada suami istri yang lagi sama-sama, yuk mau jabatan tangan, taruh tangan saudara, genggam, saling menggenggam. Itu salah satu bentuk bahwa saudara akan setia. Hanya maut yang bisa memisahkan. Yang lagi sendirian, bayangkan saudara lagi pegang tangan suamimu. Bayangkan suamimu lagi pegang tangan, tidak apa-apa. Ini langkah profetik saudara. Malam ini Tuhan akan melihat satu keteguhan hatimu bahwa engkau mau tunduk kepada Allah. Karena engkau mau taat
untuk mau mempertahankan pernikahanmu sampai maut yang memisahkan. Kita mau belajar setia terhadap pasangan hidup kita. Yuk kita nyanyi, Frans. Yuk, saudara bayangin ya, saudara yang lagi suami istri boleh bergandengan tangan, tapi yang tidak ada pasangannya, saudara bisa mengambil langkah profetik. Haleluya, mari datang di hadapan Tuhan, saudara. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Angkat dua tanganmu, katakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Angkat tinggi tanganmu. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Oh, sekarang dan selama-lamanya. Oh, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat perjalanan kehidupan pernikahan kami sampai hari ini. Walaupun rasanya tidak mulus, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kami lewati Tuhan untuk mempertahankan pernikahan dengan pasangan yang tidak setia, pasangan yang kasar, pasangan yang suka memaki-maki, menghina kami Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan, kami mau setia kepada pasangan dalam pernikahan karena kami mau belajar tunduk kepada Engkau seperti jemaat kepada Kristus. Kami akan bertahan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa menikah itu sekali seumur hidup. Di depan altar kudus-Mu kami mau mengikat kesetiaan Tuhan. Kami akan belajar untuk bertahan di dalam satu pernikahan. Kami percaya malam ini Kau melihat setiap tangan-tangan, baik pasangan suami istri yang sudah bergandengan tangan Tuhan, baik saat ini pasangan yang tidak ada
pasangan di sampingnya, tapi mereka mengimani bahwa ini adalah pernikahan yang kudus, yang dikenan oleh Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah dipersatukan di dalam satu ikat janji di depan altar kudus Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan malam ini. Engkau mencurahkan anugerah-Mu Tuhan buat pernikahan mereka Tuhan. Engkau menciptakan kebahagiaan Tuhan. Engkau mengaruniakan Tuhan saat ini Tuhan. Pernikahan dengan anggur yang manis sampai maut yang memisahkan mereka. Baik setiap orang yang merancangkan pernikahan mereka untuk dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rekaan dari pihak ketiga yang berusaha menghancurkan setiap pernikahan anak-anak Tuhan. Sehati kami malam ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan, kami lepaskan berkat atas pernikahan setiap anak-anak Tuhan. Khususnya setiap tangan-tangan yang sudah menggenggam pasangan hidupnya. Engkau melihat kerinduan mereka untuk dipersatukan Tuhan. Kami percaya malam ini pintu anugerah itu terbuka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan banyak rumah tangga setiap anak-anak Tuhan. Bahkan keturunan mereka akan diberkati Tuhan. Ada keturunan ilahi ketika mereka menghormati perkawinan, mempertahankan dan menguduskan perkawinan. Mereka tetap setia kepada pasangan yang mula-mula. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Kami mau diteguhkan, kami terus akan berjalan. Walaupun bukan BIM salah, BIM nanti masalah ketika kami selesai Tuhan. Masalah masih ada di depan, tapi kami tidak akan pernah takut. Kami akan libatkan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan memberi kekuatan, dan Tuhan yang akan bergerak menyelamatkan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu malam ini yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pasti pulihkan dengan cara Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan Tuhan, Kau berkati mereka. Yang saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkati setiap pengerja yang sudah melayani, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Buat setiap jemaat-Mu di PD Victory, supaya setiap kami mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mereka bukan lagi biasa-biasa. Mereka akan selalu sadar bahwa mereka harus tahu apa yang mereka perbuat. Ketika mereka kaya akan firman, mereka akan punya tekad di dalam kesesakan sekalipun. Mereka akan mengingatkan dirinya bahwa mereka harus tahu apa yang mereka perbuat, Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau berkati juga PD Victory, Tuhan, baik Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang, Tuhan. Kesatuan pengerja, Tuhan, semua ada di dalam satu tubuh Kristus, bahwa kami melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Berkati juga Tuhan Pak Nyoto, Tuhan, kami percaya Tuhan, hamba-Mu sudah Engkau tangkap, dia akan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa negara kami. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur bahwa setiap kota-kota juga yang mulai zona hijau, zona orange, semuanya Tuhan, proses vaksin yang mulai Tuhan sudah berjalan hampir merata. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Jokowi, berkati seluruh pemerintahan yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan berkat, kami lepaskan Tuhan pintu anugerah-Mu atas Indonesia. Kedamaian Tuhan, tidak ada yang namanya penjarahan ataupun pemberontakan Tuhan. Kami percaya negara kami pasti aman karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Indonesia, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.